yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, latar belakang membahas pergaulan bebas, ada berpakaian dengan segala konsekuensinya, bagaimana menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Nah, di sini membaca Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Ada yang bisa baca? Kalau tidak bisa baca ayatnya, paling tidak artinya. Siapa yang bisa baca artinya? Abror bisa? Ya, silakan. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh satu perbuatan keji dan segala yang buruk. Atau Quran surah Al-Isra Surah 17 surah 17 dan ayat 32. Lagi. artinya berzina perbuatan berzina lagi Dilarang Allah masing-masing masing-masing dari keduanya satu kali. Dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah mencegah kamu kamu untuk zina atau menjalankan agama untuk Allah. Nah, di sini analisis isi kandungan. Nah, Quran surah Al-Isra surah 17 ayat kedua. Ini dia isi kandungannya. Pertama, bagian A, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina, yaitu dari memandang perempuan yang bukan mahram. Apa? Nah, di sini pertama itu memandang perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua, berduaan dengan lawan jenis. Berpakaian tidak menutup aurat atau bisa dibilang berpakaian seksi. Kemudian melihat film yang mengumbar aurat. Nah, dan yang bagian B, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas tadi? Yaitu pergaulan yang tidak terikat. Nah, contohnya adalah minuman keras dan narkoba. Kemudian yang ke C, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan. Apa saja itu? Merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, dan menimbulkan penyakit sosial. Penyakit apa yang biasanya terjadi pada perbuatan zina? HIV, ya, HIV atau AIDS, ya. Kemudian kita lanjut. Analisis isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 2. Nah, dari asbabun nuzulnya diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid ketika Allah mengharamkan zina. Di sekitar mereka banyak wanita pezina cantik. Nah, banyak wanita pezina cantik sama seperti wanita-wanita klub malam. Dan di sekitar mereka banyak wanita pezina cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina dan laki-laki musyrik. Ya. Dan kita lanjut. Anak-anak, coba kalian perhatikan video singkat yang ditampilkannya. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan
mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan dan menutup aurat, supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. Saat pelaku melakukan perbuatan zina, adanya pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus baik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin, misalnya AIDS. Yang kedua, betina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak yang lahir dari perbuatan zina, akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Serta yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh dan solehah. Teman-teman yang soleh dan solehah akan mengajak berbuat baik,
dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baiklah anak-anak, setelah menyaksikan video yang belum ditampilkan tadi, nah coba kalian buat cara mencegah atau cara mengidentifikasi untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina melalui LKPD yang akan dibagikan, ya. Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Diberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD.
berbaring dan berduduk. Di situ menjelaskan bahwa gambar itu akibat dari pemakaian narkoba dan obat-obatan. Di gambar 2 kita dapat melihat bahwa beberapa orang sedang meminum minuman keras dan merokok. Itu bahaya dan sangat untuk melakukan kenakalan remaja. Gambar yang ketiga yaitu perilaku kenakalan remaja yang melakukan tawuran. Dan gambar yang keempat adalah perilaku kenakalan remaja yang berpacaran sambil merokok dan meminum minuman keras. Gambar yang kelima, hanya dilakukan akibat berpacaran dan pergaulan bebas. Yang keenam, terkena HIV akibat pergaulan bebas. Baik teman-teman, kami di sini membuka sesi tanya jawab. Nah, silakan. Pertanyaan, apa dampak konsumsi rokok? Disconnected. Baik, dampak dari minum alkohol yaitu menjadi sumber penyakit, rusaknya mental, dan racun-racun yang ada pada alkohol dapat merubah akal dan perilaku. Baiklah anak-anak, kalian sudah menunjukkan karya-karya kreatif yang bisa menambah pemahaman kalian tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan gila. Selain menambah ilmu, kalian juga sudah menunjukkan kreatif kalian. Nanti karya-karya kalian akan kita pajang di mading sekolah kita. Jadi di sini Umi simpulkan bahwasanya materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang pergaulan bebas, kemudian dampaknya dan faktor-faktor yang dari dalam, baik itu dari dalam ataupun dari luar, serta manfaat setelah kita mempelajari pergaulan bebas. Nah, adakah yang bisa menambahi kesimpulan yang mau disampaikan? Ya, silakan. Iya, jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada siapapun dan menjauhi pergaulan bebas. Ada lagi yang bisa menambahi kesimpulannya? Silakan. Iya, kita tidak boleh mendekatkan dengan